Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah sistem operasi ini akan membahas sedikit tentang swapping atau penukaran data. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Fadi Taufik, lalu ada Deni Alpiana, lalu Mary Nur Halimah, dan Alia Rahmawati. Oke, dari pembahasan ini kita akan membahas tentang 3 poin, yaitu pengertian dari swapping, contohnya, dan klasifikasi manajemennya. Oke, apa itu swapping? Jadi, swapping itu adalah sebuah metode pengalihan proses yang sifatnya sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Nah, berdasarkan ada tidaknya proses swap, manajemen memori dengan swapping adalah manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Nah, pada teknik swapping rollout dan roll-in menggunakan algoritma berbasis prioritas di mana ketika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba, maka memori manager akan mengeluarkan proses dengan prioritas yang lebih rendah serta meload proses dengan prioritas yang lebih tinggi tersebut. Saat proses dengan prioritas yang lebih tinggi telah selesai dieksekusi, maka proses yang memiliki prioritas lebih rendah dapat dimasukkan kembali ke dalam memori dan kembali dieksekusi. Nah, sebagian besar waktu pada swapping ini adalah pada waktu transfernya. Jadi, kita ambil contoh sebuah proses pengguna yang memiliki ukuran sebesar 5 MB, sedangkan tempat penyimpanan sementara yang berupa hard disk ini memiliki kecepatan transfer data sebesar 20 MB per second-nya. Maka, waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses sebesar 5 MB ini ke dalam memori adalah 5000 KB per 20.000 KB per second, atau setara dengan 250 milisecond. Nah, pada perhitungan di atas ini belum termasuk waktu latensi, sehingga jika kita asumsikan bahwa latensi sebesar 2 ms ini, maka waktu swapnya adalah sebesar 252 ms atau 252 ms. Oleh karena terdapat dua kejadian di mana satu adalah proses pengeluaran sebuah proses dan satu lagi adalah proses pemasukan proses ke dalam memori. Maka total waktu swap menjadi 252 ditambah 252 sama dengan 504 ms. Selanjutnya akan menjelaskan contoh lainnya tentang swap dan akan dijelaskan oleh Deni Alpiana. Sebuah contoh untuk menggambarkan teknik swapping ini adalah seperti yang tertera pada gambar berikut, yaitu algoritma round robin yang digunakan pada multi-programming environment menggunakan waktu kuantum atau satuan waktu CPU dalam pengeksekusian proses-prosesnya. Nah, ketika waktu kuantum berakhir, memory manager akan mengeluarkan atau nge-swap out proses yang telah selesai menjalani waktu kuantumnya pada suatu saat itu, serta memasukkan atau nge-swap in proses lain ke dalam memori yang telah bebas atau free tersebut. Pada saat yang bersamaan, penjadwalan CPU akan mengalokasikan waktu untuk proses lain dalam memori. Hal yang menjadi perhatian adalah waktu kuantum harus cukup lama, sehingga waktu penggunaan CPU dapat lebih optimal jika dibandingkan dengan proses penukaran yang terjadi antara memori dan disk. Selanjutnya adalah klasifikasi manajemen. Nah, untuk klasifikasi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu manajemen memori tanpa swapping dan manajemen memori dengan swapping. Manajemen memori tanpa swapping. Nah, manajemen memori tanpa swapping adalah manajemen memori tanpa pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Nah, manajemen memori tanpa swapping ini terdiri dari 1. Monoprogramming. Monoprogramming adalah
sistem komputer yang hanya mengizinkan satu proses berjalan pada satu waktu. Karena hanya terdapat satu proses dalam satu waktu, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. Yang kedua adalah multiprogramming dengan partisi statis. Nah, multiprogramming dengan partisi statis dilakukan dengan cara membagi memori menjadi beberapa partisi dengan ukuran tetap. Jika ada beberapa proses yang menggunakan memori utama secara bersamaan, maka memori harus dibagi menjadi beberapa partisi dengan ukuran tertentu. Tiap-tiap partisi digunakan oleh satu program. Jika proses tersebut telah selesai, maka lokasi partisi tersebut akan digunakan oleh proses yang lain. Contohnya IBM OS 2/360. Manajemen memori dengan swapping. Nah, manajemen memori dengan swapping adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara atau disk dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Adapun proses yang dipindahkan yaitu proses yang diblok ke disk dan hanya memasukkan proses-proses ready ke memori utama. Ada beberapa masalah yang harus diatasi multiprogramming dengan swapping, yaitu pemartisian secara dinamis, strategi pengelolaan memori bebas, algoritma penempatan proses ke memori, strategi penempatan ruang swap pada disk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Mary Nurhalimah. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai masalah yang harus diatasi multiprogramming dengan swapping. Yang pertama ada multiprogramming dengan pemartisian dinamis, yaitu memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan besar tidak tentu ketika suatu proses telah masuk ke memori utama. Kelebihannya yaitu meningkatkan utilisasi memori, dan kelemahannya merumitkan alokasi dan relokasi memori, juga dalam melacak alokasi memori. Dapat terjadi lubang-lubang kecil memori antara partisi-partisi yang dipakai. Masalah lain yang timbul dari partisi dinamis yaitu adanya segmen data proses yang berkembang sebagai akibat adanya heap atau stack yang memanggil prosedur variabel-variabel lokal. Untuk mengatasi masalah ini solusinya, yang pertama, proses dipindah ke lubang memori yang cukup dapat memuatnya. Yang kedua, satu proses atau lebih diswap ke disk agar memberi lubang cukup besar untuk proses yang berkembang. Yang ketiga, jika proses tidak dapat tumbuh di memori dan daerah swap di disk telah penuh, proses harus menunggu atau disingkirkan. Kemudian, yang kedua, strategi pengelolaan memori bebas. Memori yang tersedia harus dikelola. Untuk itu harus dilakukan pencatatan pemakaian memori yang bertujuan agar dapat diketahui lokasi-lokasi mana saja di memori utama yang masih kosong dan yang sudah terisi. Terdapat 3 cara utama pencatatan memori yaitu: yang pertama, pengelolaan pemakaian petabit. Dengan metode ini, memori dibagi menjadi beberapa alokasi unit, di mana tiap-tiap unit bisa terdiri dari beberapa word atau bahkan beberapa kilobyte. Tiap-tiap unit berhubungan dengan 1 bit, yaitu akan berisi bit 0 jika unit tersebut kosong dan berisi 1 jika unit tersebut telah terisi. Ukuran dari unit ini amatlah penting. Alokasi unit yang lebih kecil akan menyebabkan besarnya bitmap. Oleh karena itu, jika suatu alokasi unit yang berukuran 4 byte untuk 32 N bit, memori hanya akan membutuhkan N pemetaan bit. Jika ukuran alokasi unit dibuat lebih besar, maka bitmap yang dibutuhkan akan lebih kecil. Namun demikian, bentuk ini akan menjadi lebih buruk jika ukuran proses bukan merupakan kelipatan dari ukuran alokasi unit. Yang kedua, pengelolaan memakai senarai berkait atau linked list. Tiap node list terdiri atas informasi yang menyatakan adanya proses atau P dan hole atau H, lokasi awal dan panjang lokasi. Keunggulannya,
Memori yang dipergunakan pada metode ini lebih kecil jika dibandingkan dengan petabit. Tidak perlu melakukan perhitungan blok lubang memori yang sudah tercatat di node. Kelemahannya, delokasi sulit dilaksanakan, mengingat akan terjadinya penggabungan antara beberapa node. Selanjutnya, pengelolaan memakai sistem buddy. Sistem buddy adalah algoritma pengelolaan yang memanfaatkan keunggulan penggunaan bilangan biner untuk pengalamatan. Contohnya, manajer memori mengelola senarai blok-blok bebas 1, 2, 4, 8, dan 16 byte, dan seterusnya. Sampai kapasitas memori pada komputer dengan 1 MB memori, maka terdapat 21 senarai, yaitu dari 1 byte sampai 1 MB. Seperti dapat dilihat pada contoh gambar berikut, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Rahmawati. Gambar ini merupakan contoh dari pengelolaan memakai sistem buddy. Keunggulannya, ketika blok berukuran 2K dibebaskan, maka manajer hanya mencari pada senarai lubang 2K untuk memeriksa apakah terdapat penggabungan yang dimungkinkan. Kelemahan, utilisasi memori tidak efisien karena semua permintaan dibulatkan ke 2K terdekat yang dapat memuat. Misalkan, proses berukuran 35 KB harus dialokasikan 64 KB. Terdapat 29 KB yang disiakan, sehingga terjadi overhead. Bentuk overhead ini disebut fragmentasi internal, karena memori yang disiakan adalah internal terhadap segmen-segmen yang dialokasikan. 3. Algoritma penempatan proses ke memori. Terdapat beragam strategi pencarian tempat kosong di memori dengan ukuran yang mencukupi untuk memuat proses, yaitu lubang kosong yang sama atau lebih besar dari yang diperlukan proses. Beragam algoritma antara lain first fit algoritma. Manajer memori men-scan senarai segmen dari awal sampai menemukan lubang besar yang mencukupi untuk penempatan proses. Next fit algoritma. Mekanisme ini hampir sama dengan mekanisme first fit. First best fit algoritma. Mekanisme ini mencari seluruh senarai dan mengambil lubang terkecil yang mungkin ditempati proses. Worst fit algoritma. Pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi yang besar untuk menempatkan ruang tersebut. Yang terakhir, quick fit algoritma. Algoritma mengelola sejumlah senarai lubang memori dengan beragam ukuran lubang. Keunggulannya sangat cepat dalam alokasi proses. Kelemahannya, ketika proses berakhir atau dipindah keluar, maka menemukan tetangga-tetangga memori yang dipakai proses agar dapat dilakukan penggabungan adalah sangat mahal. Jika penggabungan tidak dilakukan, memori akan segera menjadi banyak lubang kecil yang tak berguna. 4. Alokasi ruang swap pada disk. Terdapat dua strategi utama untuk menempatkan proses yang dikeluarkan dari memori utama ke disk, yaitu ruang disk memori dialokasikan begitu diperlukan ketika proses harus diperlukan dari memori utama. Ruang disk segera dialokasikan sesuai ukuran proses. Ruang disk tempat swap dialokasikan lebih dahulu saat proses diciptakan. Ruang swap pada disk dialokasikan, sehingga ketika proses harus dikeluarkan dari memori utama, proses selalu ditempatkan ke ruang yang telah dialokasikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada materi yang salah atau kurang tepat dijelaskan atau ada ucapan yang salah. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.